Sudah memasuki babak akhir. Para terdakwa pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat telah mendengarkan tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati dituntut dengan penjara 8 tahun. Sementara Richard Eliezer dipenjara 12 tahun. Ricuh pun terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bagi sebagian pendukung terdakwa dinilai melukai keadilan di Republik ini. Apalagi saat tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan Richard Eliezer dinilai tidak sebanding dengan yang seharusnya mereka terima. Oleh karena itu pemirsa, kami dari tim Inside Story kembali turun ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat secara langsung dan lebih dekat atas tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua. Halo teman-teman Inside Storyan, ini sekarang udah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hari ini agendanya adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ke Putri Chandrawati dan juga ke Richard Eliezer. Tadi sebelum nyampe sini sempat ketemu sama Bang Roni, katanya Richard udah nyampe padahal sidang itu akan dimulai 15 menit lagi. Tapi biasanya sepi kan? Rame banget, Bo. Tadi tuh sempat ngobrol sama mereka, ini ada mahasiswa hukum dari beberapa universitas, tadi ada dari UI, terus ada juga simpatisan untuk mendukung Richard Eliezer. Jadi ibu-ibu dan perempuan-perempuan ini sungguh amat ramenya di dalam, maksudnya ini udah penuh, padahal biasanya agak sepi. Coba kita nyelip-nyelip. Kalau ibu, dari mana Bu? Dari Ciracas. Dari Ciracas. Pengen nonton sidangnya? Iya. Dukung siapa Bu? Richard dong. Dukung Richard. Setiap sidang Richard selalu hadir Bu? Enggak juga sih ya. Ini yang pertama? Mas karena ini tahu aja. Ini yang pertama? Iya. Saya ikutin di TV aja. Oh, ikutin di TV. Jadi ibu ini salah satu simpatisan pendukung Richard Eliezer. Mbak dari Universitas UI? Iya, Dari UI. Emang baru pertama kali datang? kemarin udah datang juga. Oh, apa? Kemarin udah lihat sidangnya yang ada juga. Oh gitu, emang rajin datang ke pengadilan? Sekarang lagi magang di kejaksaan sih, jadi lagi observe di sini. Oh lagi observe, tugas kuliah? Lagi magang di kejaksaan. Oh lagi magang di kejaksaan, mengobserv ini. Oke, ini biar nggak terlalu serius dulu ya pemirsa. Jadi beberapa hari yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada sesuatu yang sedikit menggelitik. Di mana tidak ada yang bisa mengalahkan semangatnya emak-emak pendukung Richard Eliezer. Nggak dapat tempat ya? Iya. Ibu juga dukung Richard? Ibu juga dukung Richard? Semua dukung Richard. Semua dukung. Yang mana aja Bu yang dukung Richard? Semua yang di dalam juga. Teman saya udah masuk semua. Semua teman-temannya udah masuk. Kok bisa dukung Richard? Karena kan dia benar, Jujur walaupun ya. dia Jujur. dia salah, tapi dia masih terbuka, dia berani, dia cerita. Padahal resiko atas perintah Iya. dia ngaku dia hebat gitu loh. Sama jenderal yang Dia cerita. Sama mukanya imut-imut ya Bu ya? ganteng Ya. banget. Udah jam 6 dari sini, giliran masuk nggak dapat. Kenapa? Duduk. Kan duluan mereka yang muda-muda kuat kan. Ibu heboh kali di dalam, cat gitu-gitu kali, hakimnya Ya, keganggu. pengaruhnya belum Dimulai ada. sih nggak apa-apa Mbak, diizinin. Gitu ya. Jadi memang kalau di pengadilan negeri ini teman-teman itu ada banyak peristiwa yang lucu yang bisa kita rangkum ya, dari yang pendukung Richard Eliezer nih, ibu-ibu, terus beberapa waktu lalu ada yang simpatisannya Ferdy Sambo, terus ada lagi yang pendukungnya macam-macam lah, Kuat Maruf gitu kan. Jadi memang berbagai macam tipe pendukung ada di sini. Yang selain udah antri masuk ruang sidang dari pagi, sampai ada aja yang rela nggak makan dari pagi dan izin kerja demi ketemu Richard Eliezer. Kalau kata petugas di ruang sidang, emang selalu heboh dan penuh setiap kali persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer. Udah ngalah-ngalahin jumpa pers. Ibu katanya rela nggak makan demi ngeliat Richard. Memang saya belum makan, demi Allah. Beneran? Iya, Mau nggak? Ini saya cuma minum dikit kok. saya ada kuahnya. Kalau datang sidang mau camping. Sekalian. Kenapa Bu segitu niatnya pengen lihat Richard sampai nggak makan? Nggak kerja.
biar keduluan tadi pagi udah dapat di nomor 2. Kasih apa Bu? Motivasinya apa? Sampai Semangatnya Richard aja. semangatnya Richard. Iya, mengungkap kebenaran itu, mengungkapkan penyesalan dia, itu kelihatan gitu. Emang ibu pernah ngalamin Iya, saya pernah mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. tapi nggak ada yang bela? Iya, Atau pernah dituduhkan kesalahan? saya pernah tidak mendapat keadilan. Kalau tadi itu pendukungnya Richard Eliezer, ini di sebelah kanan saya. Ini ketuanya nih, Mary Chen. Mary Chen, tadi tuh ada pendukungnya Richard Eliezer bilang katanya Bu Mary Chen ini ketua sukunya. Gimana? Mungkin bukan ketua suku ya, cumanya kan aku nggak tahu. Itu followers aku di TikTok naik terus sampai 60.000 lebih sekarang. Jadi itu semuanya followersnya Icat, followers asli saya itu cuma 2.000. Apa yang ngebikin Bu Mary Chen tuh segitunya sampai mau mendukung Richard Eliezer? Saya mau mendukung Icat karena kejujurannya ya. Anak ini jadi kita bukan hanya melihat dia di persidangan, tapi kita juga ngeliat background dia. Dia ke anaknya religius gitu kan, latar belakang keluarga dia juga semuanya baik-baik. Dan nggak hanya itu, tapi dari ahli forensik, ahli psikolog forensik pun mengatakan bahwa anak ini jujur. Jadi itu yang menjatuhkan dia. Ya, dan kita melihat dia sangat mentaati sidang ya, mentaati hukum juga, dan dia mau jujur buka semuanya. Padahal beresiko sekali sebenarnya kan. Sadar nggak kalau misalnya di belakang tuh pengikut-pengikutnya Richard yang bisa dibilang jadi kayak anggotanya Bu Mary Chen nih, sampai bela-belain kamu makan, nggak apa sih? Kenal juga nggak sih? Kenal, karena kita di sini sering ketemu. Kenalnya di sini aja. Kenalnya di sini. Sebelumnya belum pernah. Tapi ada pertemuan nggak di showbiz? Enggak, paling hangout doang sih, hangout biasa. Harapannya apa nih untuk Richard? Kalau harapan kita, kalau namanya harapan pasti yang terbaik ya. Harapan kita sih Icat bisa bebas. Tapi kalaupun memang Icat harus dihukum sesuai dengan pertimbangan hakim dan jaksa, kita berharap hukumannya seringan-ringannya untuk dia. Gitu. Sesuaikan karena dia sudah bekerja sama ya. Iya, kita menghargai dia sebagai justice collaborator. Ya mudah-mudahan Amin. nanti apapun hasil hakim betul-betul bisa adil. Iya, kita berdoa untuk hal itu. Aja pasal 340. Alternatifnya ada hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun. Sekali lagi kalau cuma 8 tahun, lebih baik bebaskan saja. Sesaat sebelum masuk ke ruang sidang, saya bertemu Febri Diansyah selaku kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Jadi saya bergerak cepat berusaha untuk bisa bergabung mewawancara dengan teman-teman wartawan lain. Sekalian curi start, ingin sekaligus menanyakan kepada Mas Febri, kira-kira apa sih yang menjadi upaya dari kuasa hukum atas tuntutan terhadap Putri Chandrawati dari JPU? Apa kabar? Bentar dong, belum masuk kan? Jam 11 kan? Saya ini udah persiapan. Bentar deh, Bang. Ya, iya. Mas Febri, habis dengar tuntutan, kalau dari kuasa hukum berharap upaya kedepannya setelah nanti pembacaan tuntutan, seandainya tidak sesuai dengan harapan dari kuasa hukum. Nanti kan ada kesempatan untuk nota pembelaan. Di nota pembelaan akan kami uraikan secara detail. Ya. Jadi tuntutan jaksa itu akan kami bedah secara detail, satu persatu, baris per baris, poin per poin untuk melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena kita kan harus pilih ya, mana yang benar dan sudah terbukti di persidangan, mana yang tidak benar atau mengada-ngada, mana yang asumsi yang tidak didasarkan pada bukti apapun. Di nota pembelaan akan kami tuangkan, harapannya majelis hakim nanti bisa mempertimbangkan secara adil dan berimbang. Oke, karena udah mau mulai, jadi Mas Febri mendingan siap-siap dulu. Ya, terima kasih, saya Thank you. masuk dulu ya. 8 tahun penjara untuk Putri Chandrawati langsung diprotes oleh pengunjung yang mayoritas adalah pendukungnya Richard Eliezer. Harusnya berapa Bu hukumannya Bu? Berat dong. Masa orang cuma dihargain 8 tahun? Kita sangat kecewa ya, karena dia itu sebagai berencana pembunuhan. Harusnya berapa Bu? Seharusnya seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara.
Kalau otak pembunuhan bisa dikasih 80 tahun, Eliezer harusnya bebas tanpa syarat. Dan nama baiknya harus dikembalikan. Pemulihan nama baik dia. Eliezer dikembalikan dalam tekanan. Dalam tekanan. Jadi tadi kita udah dengar tuntutan dari JPU untuk Putri Chandrawati adalah 8 tahun penjara. Sekarang kita lagi nunggu untuk Richard Eliezer. Memang masih banyak kekecewaan di dalam ruang sidang. Dan di sini udah ada Bang Martin selaku kuasa hukum dan perwakilan dari keluarga Yosua. Bang Martin. Jadi ini para penontonnya Inside Story, ini Bang Martin selaku kuasa hukum dan juga perwakilan dari keluarga Yosua. Bang, hari ini kita udah dengar PC dengan tuntutan 8 tahunnya dari JPU. Kalau kemarin Verdi Sambo seumur hidup, nanti kita masih akan dengar Richard Eliezer. Tanggapannya gimana? Ya, jujur ya, saya ini nggak mewakili korban lah ceritanya atau keluarga ya. Okay. Saya pun sebagai warga negara mendengarnya juga kecewa. Iya. Apalagi kalau saya harus berbicara mewakili klien kami. Dalam hal ini adalah keluarga korban. Jangankan seumur hidup. Iya. Seumur hidup aja keluarga korban tidak setuju. Apalagi ya dituntut 8 tahun. Ini sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Bagi korban dan bagi masyarakat dan bagi warga negara Indonesia. Ya, benar. Kalau kita lihat ya perbuatan ibu ini, perbuatan ibu ini bukan hanya pasif, perbuatan ibu ini aktif. Berdasarkan fakta persidangan, ibu ini memanggil Kuat Maruf ke lantai 3 untuk merencanakan pembunuhan. Merencanakan loh. Ibu ini juga yang menggiring almarhum ke Duren 3, padahal katanya diperkosa. Kok orang ada udah diperkosa mau isoman bareng? Untuk membantai si Joshua. Lalu ibu ini juga ya terdakwa ini, dia sudah mempersiapkan untuk mengganti pakaiannya pada saat penembakan. Jadi kalau dibilang dia tidak menginginkan Joshua mati itu bohong. Karena memang dia menginginkan Joshua mati. Sudah direncanakan. Nah, kalau kita berbicara konteks yuridis pasal 340, apa sih ancaman hukumannya? Mati seumur hidup 20 tahun. Ini boro-boro 3 ini 8 tahun. Kalau begini caranya, jangan salahkan nanti masyarakat kalau dia jangan sampai nanti masyarakat menganggap bahwa pembunuhan berencana itu bukan kejahatan yang serius. Ini kejahatan serius. Negara untuk mencegah hal ini terulang kembali harus menghukum yang berat. JPU-nya kemana? Ingat di Medan, hakim dibunuh oleh pembunuh dan istrinya, ya, divonis hukuman mati dan dituntut hukuman mati. Ini apa-apaan pembunuhan berencana cuma 8 tahun. Kalau menurut saya sudah bebaskan saja lah. Daripada dituntut 8 tahun, bebaskan aja udah. Ini bagus, bebaskan aja. Kemarin juga sempat kita dengar Bang Martin kalau JPU sempat mengangkat soal perselingkuhan antara Izinkan Andi nanya ini ya Bang Martin ya. Tentunya ini memang menjadi suatu duka juga untuk keluarga karena sudah kehilangan anak, kemudian harus mendengarkan ini lagi diangkat lagi oleh JPU. Apa ada pernyataan atau pesan dari keluarga untuk Bang Martin dalam hal ini? Jadi keluarga dengan tegas menolak mengenai isu ataupun kesimpulan yang disampaikan terkait perselingkuhan. Ya. Tapi sebetulnya kenapa bisa sampai seperti ini? Ya. Inilah yang saya sebut dengan siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Siapa yang pertama kali menuduh pemerkosa? Siapa yang laporannya di SP3 di Polres Jakarta Selatan? Putri Chandrawati, Verdi Sambo, dan para penasihat hukumnya. Sekarang justru jaksa menyimpulkan terjadinya perselingkuhan yang mereka tolak dan juga kami tolak. Kenapa kami tolak? Kita realistis lah. Joshua sudah punya calon istri. Joshua juga secara moralitas dia ini tidak diragukan baik dari kalangan keluarganya maupun dari guru-gurunya dulu dan dari teman-teman sekitarnya. Richard Eliezer pun mengatakan dia tidak percaya Joshua melakukan hal itu. Tidak ada yang percaya. Terus kita sekarang dihadapkan dengan suatu kesimpulan dalam suatu tuntutan bahwa PC dan Joshua selingkuh. Rakyat yang harus menghukum. Ya kalau menurut saya kalau seperti ini ya Bebaskan saja. kita nilai sendiri aja lah. Tapi kalau keluarga sangat kecewa adanya isu perselingkuhan. Kita aja kecewa Bang. Kita sih berharap memang nantinya akan ada keadilan yang Bang Martin. Kalau dari Bang Martin sendiri, rencana ke depan upaya terhadap situasi ini dari keluarga sendiri pasti kan sudah menyerahkan ke Bang Jadi Martin. gini, benteng terakhir peradilan kita itu adalah hakim. Ya. Kalau dalam hal ini memang jaksa tidak mewakili kepentingan korban dan keluarga dan juga masyarakat Indonesia, maka dengan ini kami meminta ya untuk melihatlah
suara-suara dari keluarga korban, suara-suara dari masyarakat. Jadi kan ini pertimbangan untuk memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan demi keadilan yang lain gitu loh. Oleh karena itu kami berharap ya hakim mau mempertimbangkan rasa keadilan sehingga nanti berani memvonis melebihi dari tuntutan jaksa. Sembari menunggu pembacaan tuntutan Eliezer, emak-emak pendukung Eliezer pun menghampiri saya untuk sekedar curhat. Menyampaikan kekecewaan apa yang jadi tuntutan jaksa. Ada juga yang nanya pendapat, dan gak sedikit juga yang ajak ngobrol topik lain. Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan. 12 tahun penjara untuk justice kolaborator yang sudah membuka kotak Pandora sehingga kasus ini bisa terusut. Pertanyaannya, apakah adil? Masyarakat dan pemirsa aja yang menjawab. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan angka 3 dikembalikan kepada KPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Irfan Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti saudara teman-teman kalau kita tidak menyatakan diskon. Tak sampai hati memang para simpatisan mendengar keputusan jaksa. Apalagi ketika melihat Eliezer menangis di ruang sidang. Bahkan handphone dan sosmed saya pun tidak berhenti dibanjiri dengan curhatan netizen yang kecewa akan keputusan JPU. Hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur,
dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Tuntutan sudah dilayangkan dengan hal memberatkan diantaranya terdakwa dianggap merupakan eksekutor alias penembak Brigadir Yosua. Dan hal meringankan salah satunya Richard bekerja sama dengan penegak hukum dalam menguak dan membongkar kejahatan ini. Juga dengan sederet pertimbangan, tuntutan jaksa pada Eliezer lebih tinggi daripada tuntutan 8 tahun penjara bagi terdakwa Kuat Maruf dan Putri Chandrawati. Upaya hukum sebagai pintu dan jalan para terdakwa mencari keadilan versi mereka masih terbuka lebar. Kemungkinan vonis apapun bisa terjadi, namun bagaimanapun juga keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Majelis Hakim, giliran Anda sekarang.